Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ukhuwah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan segala urusan kita. Pada video pembahasan kali ini, kembali saya akan menanggapi klaim fitnahan terhadap Rasulullah dari teman Kristen dan dari video Pak Verbum Veritatis alias Deki tentang siapakah ayah Muhammad. Nah, topik ini juga adalah request dari salah seorang subscriber wanita yang meminta untuk membahas fitnahan tersebut. Baiklah, mari kita lihat videonya. So if the Muslims, their books is stupid, I mean, why they are calling us liars? I mean, Muslims are weird. They write something and then they get angry from them writing those things. Let us show you some reference. Biography of Hamza ibn Abdul Muttalib. All right. So to make it short for you, here we go. Those two Muslim books agreeing that Hamza Ibn Abdul Muttalib, he was the son of the grandfather of Muhammad, which means that will make him his uncle, according to this story. So here we will see that Muhammad father, who you Muslims you claim he is his father, and his father, which means the grandfather of Muhammad, they have double marriage in the same day. I think the story is very simple to understand. Both of them, the father and his son, they get married in one day. All right? All right, that's wonderful. So when they get married in the same day, and Muhammad, in different books it says he stayed with the mother of Muhammad 3. Some they say most of Muslims they say it was 3 months. Some they say it was 3 days, and then he have to go in a trade or a business. So the maximum was 3 months, and supposedly he made her pregnant during that time. He slept with her. Hamza, who is the son of the same married person who married with Muhammad father in the same day, he is 4 years older than Muhammad. This is the book of Kitab al-Maghazi. All right? In this book we will see what happened. Here is saying that Hamza was older than the Prophet by 4 years. Do you see it? I know the text is not really so good, but I think it's fine. So Hamza was 4 years older than the Prophet. Okay, so let us calculate the numbers. We have 2 guys, they married in the same day, in the same night. One of them, he died after a few months. So he have a very short period of time to make the woman, his wife, pregnant, because there is no way he will make her pregnant after he died. So if a man he died today, the woman she have maximum of 9 months after that to deliver a son, not to get pregnant after 9 months. She have to be pregnant the time he died. So she have a maximum of 9 months to deliver a child. After that, there is no way this is the son of the person. So if I marry from a woman and my father or my brother in the same day, and then I die a few months after, then how my son will be born 4 years after the son of my brother or my grandfather or father, the person who I married with him, 2 women in the same day. Are you getting it? Apologetika Islam selama 14 abad lamanya lebih bersifat ofensif, serangan terhadap agama-agama lain ketimbang defensif. Saya akan membaca sumber-sumber Islam
mengenai siapa ayah Muhammad yang sebenarnya. Muhammad adalah putra Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini yang dipercaya oleh Muslim seluruh dunia. Ibunya bernama Aminah dan dia lahir pada tahun 570 Masehi. Nah, mari kita perhatikan fakta-fakta di sekitar kelahiran Muhammad. Abdullah, ayah Muhammad, menikahi Aminah, ibunya, dan Abdul Muthalib, kakeknya, menikahi Hala pada hari yang sama. Aminah melahirkan Muhammad, Hala melahirkan Hamzah, pamannya Muhammad. Ini dicatat di dalam Ibn Sa'ad, Book of the Major Classes, Al-Tabaqat Al-Kubra. Nah, tidak lama setelah pernikahan itu, Aminah hamil dan ayahnya Muhammad harus meninggalkan Aminah untuk sebuah perjalanan bisnis, dan ayahnya Muhammad tidak pernah kembali lagi karena dia meninggal di dalam perjalanan bisnis itu. Nah, ini dicatat juga di dalam Ibn Sa'ad maupun di dalam Ibn Ishaq, yaitu bahwa Muhammad masih di dalam kandungan ibunya ketika ayahnya meninggal, dan itu terjadi tidak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan. Nah, dengan fakta-fakta ini kita hanya bisa menyimpulkan dua kemungkinan historis. Pertama, Muhammad bisa jadi lebih tua, tapi itu tidak lama, tidak panjang rentang waktunya, dari pamannya Hamzah, jika Hamzah lahir belakangan. Atau Muhammad berusia sebaya, relatif sama dengan pamannya Hamzah, jika keduanya lahir relatif pada waktu yang bersamaan. Tetapi tidak mungkin Muhammad lebih muda dari Hamzah karena ayahnya meninggal sementara ia masih ada di dalam kandungan, dan itu terjadi tidak lama setelah pernikahan itu dilangsungkan. Dengan mengingat kedua kemungkinan historis ini, termasuk ketidakmungkinan historisnya, mari kita perhatikan data sejarah yang lain mengenai Muhammad dan Hamzah. Dr. Muhammad Ahmad Mahmud Hasabala dan Dr. Mahmud Abdul Al-Qadir Al-Khatib, keduanya adalah profesor sejarah dan peradaban Islam di Al-Azhar University, menulis buku berjudul Al-Sirah Al-Nabawiyah. Saya tidak punya buku ini, tapi saya mendapatkan cuplikan isinya dari kutipannya di dalam The Deception of Allah, tulisan Christian Prince. Kedua profesor sejarah itu bicara tentang perang Al-Fajar yang dimulai 12 tahun setelah kematian kakek Muhammad, Abdul Al-Muthalib, ayah Hamzah. Dan masa itu Hamzah berusia 22 tahun, sementara Muhammad berusia 15 tahun. Artinya Hamzah lebih tua dari Muhammad 7 tahun. Jadi Muhammad baru lahir 4 tahun. Kalau kita mengikuti posisi mayoritas dari para sejarawan Muslim, posisi 7 tahun ini posisi yang minoritas. 4 tahun setelah kematian ayahnya Abdullah, Muhammad baru lahir 4 tahun setelah kematian ayahnya Abdullah. Di samping itu, kita perlu tahu tentang culture pada masa hidup orang tua Muhammad, bahkan sebelum Islam. Saya mendapatkan informasi ini dari The Deception of Allah, Christian Prince. Sebelum Islam terdapat semacam pernikahan yang mereka sebut Zawaj al-Rahel, yang berarti pernikahan kelompok. Cara kerja dari pernikahan ini adalah seorang wanita tidur dengan banyak pria, apakah 7, 10 atau lebih, jumlah di sini tidak terlalu penting, dan semuanya disebut rahat atau groups, kelompok. Anda bisa menyebutnya bukan pernikahan sama sekali, itu hanya semacam praktik seks yang diterima oleh masyarakat. Dan kalau perempuan itu hamil, maka perempuan itu akan memilih siapa ayah dari anaknya dari sejumlah pria yang dengan mereka dia tidur bersama. Sekarang saatnya kita bertanya kepada Muslim, siapa ayah Muhammad yang sebenarnya? Tidak mungkin adalah Abdullah yang sudah meninggal 4 tahun atau bahkan 7 tahun sebelum Muhammad lahir. Jadi siapa sebenarnya ayah Muhammad? Yang kedua, dengan mengingat culture Zawaj al-Rahel itu, mungkinkah Muhammad lahir sebagai hasil praktik Zawaj al-Rahel
pada masa itu. Nah, di dalam video tersebut, para pemfitnah Rasulullah ini mengutip beberapa sumber, kemudian dianalisa dan diberi label bahwa bapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak jelas dan Rasulullah adalah anak haram. Nauzubillah. Tapi saya tetap salut dengan ketelatenan mereka dalam mencari dan menyebarkan fitnah-fitnah. Nah, apakah umat Islam marah? Jelas sangat marah. Tapi apakah cukup dengan marah? Ya enggak lah. Yang kita utamakan adalah mencari jawaban dari semua itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberi kita kemudahan dalam memahami petunjuk-petunjuknya. Amin. Nah, sekarang mari kita bahas fitnah murahan ini. Saya coba mencari dan browsing penjelasan ustadz-ustadz terkait fitnah ini, tapi belum saya dapatkan. Itu artinya pernikahan orang tua Nabi Muhammad tidak bermasalah. Maka saya menelaah apa sih yang ganjil di mata para pembenci Rasulullah ini. Nah, di dalam kisah tersebut menceritakan, tolong dicerna pelan-pelan ya, karena kita ambil poin-poinnya saja. Abdul Muthalib atau kakek Rasulullah bersama Abdullah, ayah Rasulullah, untuk melamar Aminah. Kebetulan Aminah saat itu tinggal di rumah pamannya yang bernama Wahid. Ketika sampai di rumah Wahid, ternyata Abdul Muthalib melihat Hala, anaknya Wahid, dan tertarik kepada Hala, dan Wahid pun menyetujuinya. Akhirnya pernikahan mereka, maksudnya Abdul Muthalib dan Abdullah, dilangsungkan di hari yang sama. Di malam pertama mereka, maksudnya Abdullah dengan Aminah, membuahkan hasil, yaitu membuat Aminah hamil. Di saat Aminah mengandung Muhammad, Abdul Muthalib dan Hala telah mempunyai putra yang bernama Hamzah. Saya ulang, di saat Aminah mengandung Muhammad, Abdul Muthalib dan Hala telah mempunyai putra yang bernama Hamzah. Nah, itu clue dari kisah tersebut ya. Jadi perlu diingat di sini, Abdullah melamar Aminah saat itu. Abdul Muthalib apakah melamar Hala juga? Ya jelas melamar juga. Dari sini kita lihat ada dua alternatif yang tidak akan mampu mendiskreditkan pernikahan Abdullah dengan Aminah dan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, yang pertama, rentang jarak lamaran dengan akad dan pesta pernikahan tidak diriwayatkan dengan detail. Artinya, ketika mereka selesai melamar, kapan akad itu dilaksanakan? Bisa dalam waktu dekat setelah melamar, bisa juga sebaliknya. Dan sekali lagi, tidak ada catatan detailnya terkait kisah tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah setelah akad wanita tersebut boleh dicampur alias bersetubuh? Ya jelas boleh. Yang kedua, lamaran langsung akad. Artinya gini, kita mengetahui bahwa Abdullah seorang pebisnis lah di kala itu yang selalu bepergian keluar daerah. Nah, jadi jelas ya, belum diketahui rentan waktu dari lamaran, akad, sampai ke pernikahan yang dilangsungkan bersamaan. Tapi ya, ada penguat yang menyatakan kalau pesta pernikahan itu dilakukan dalam waktu yang lama, yaitu saat Aminah mengandung Muhammad. Abdul Muthalib dan Hala mempunyai anak bernama Hamzah. Artinya, saat Aminah hamil, Hala sudah mempunyai Hamzah alias duluan melahirkan Hamzah. Penguat berikutnya adalah ibu sepersusuan Hamzah dan Nabi Muhammad, yakni Suwaibah. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat bahwa Suwaibah pernah menyusui Hamzah bin Abdul Muthalib atau paman Nabi. Selain Nabi dan Hamzah, Suwaibah juga menyusui Abu Salamah bin Abdil Azad al-Makhzumi.
Oleh karena itu, Nabi, Hamzah, dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan karena sama-sama disusui oleh Suwaibah. Ibnu Abbas berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kenapa engkau tidak menikah dengan putrinya Hamzah?" Maka Rasulullah mengatakan, "Dia adalah putri dari saudaraku sepersusuan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kesimpulannya, tidak seperti yang ada di otak para pembenci Rasulullah ini ya, karena hanya melihat mereka melangsungkan pernikahan bersama-sama, kemudian keduanya hamil, maka rentan usia Hamzah dan Nabi Muhammad harusnya bukan 4 tahun. Lagi-lagi karena mereka menelan mentah-mentah dan tidak paham. Nah, terkait video dari Verbum Veritatis alias Pak Deki mengenai referensi yang dia ambil dari Christian Prince alias CP mengenai praktek Zawaj al-Harith, tentang praktek pernikahan zaman saat itu, saya katakan tidak membuktikan apa-apa. Apa Pak Deki bisa membuktikan bahwa Abdullah dan Abdul Muthalib di saat itu melakukan praktek pernikahan al-Rahid dengan data yang valid? Saya tunggu tanggapannya ya Pak Deki. Oke, saya bahas sedikit soal ini. Di zaman jahiliyah, sebelum dikukuhkan syariat Islam, khususnya masalah pernikahan, ada 4 bentuk pernikahan di zaman tersebut, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya pernikahan pada zaman jahiliyah ada 4 bentuk. Satu bentuk diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Saya ulang, satu bentuk diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang. Apa saja itu? Nah, yang pertama, pernikahan al-wiladah. Dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian, ia menikahinya disertai dengan maharnya. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan, dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya. Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinahan. Karena memang Allah senantiasa mengantarkan bakal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih. Nah, ini lengkapnya bisa dilihat di Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir jilid 9 halaman 6 ya. Yang kedua, pernikahan al-istibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada laki-laki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Hal itu dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Ketiga, pernikahan al-rat. Nah, ini yang dimaksud Pak Deki atas kutipan referensi CP ya. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka. Tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi di antara kalian denganku? Kini aku telah melahirkan, dan ini adalah anakmu, hai Fulan," sambil menyebut namanya. Si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang laki-laki, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Nah, sedangkan yang keempat adalah pernikahan al-rayah. Dalam pernikahan ini, sejumlah laki-laki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera al-rayah di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, para laki-laki tadi akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang qaif, seorang yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang qaif akan menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui si perempuan.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolak anak tersebut. Nah, jadi jelas ya, lagi-lagi cocokmologi agar fitnahan tersebut menjadi perfect alias sempurna. Nah, terakhir saya ingin mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kesucian nazab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang terdapat dalam beberapa hadis yang berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedikit pun aku tidak dilahirkan dari perzinahan orang-orang ahli jahiliyah, dan tidak pula aku dilahirkan kecuali dengan nikah seperti nikahnya Islam. Hadis riwayat Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra nomor 3223. Di hadis lain juga menyatakan, aku diutus dari sebaik-baik anak Adam, keturunan demi keturunan, hingga aku berada di dalam keturunan yang kemudian melahirkan aku. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sama halnya dalam hadis lain yang berbunyi, sesungguhnya Allah mensucikan daripada anak-anak Ibrahim, Ismail, mensucikan daripada anak-anak Ismail, Kinanah, mensucikan daripada Kinanah Quraisy, dan mensucikan daripada Quraisy Bani Hashim, dan Allah mensucikan aku daripada Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim. Oke, saya rasa cukup ya. Semoga ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.